Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardianus Batik dengan NIM 45 20 043 013. Program studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Bosowa. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas final saya, yaitu mata kuliah Green Arsitektur, di mana final saya itu menjelaskan konsep serta gambar kerja bangunan rumah 2 lantai dengan konsep Green Arsitektur. Langsung saya yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai konsep pertama, yaitu lokasi. Adapun dasar pertimbangan saya memilih konsep lokasi ini, yang pertama yaitu berada pada daerah ramai sesuai fungsi bangunan, yaitu rumah tinggal. Kemudian terletak pada jalur transportasi yang memudahkan hubungan serta akses melalui jalan-jalan di sekitarnya. Kemudian terjangkau oleh sarana dan fasilitas umum. Kemudian terdapat pusat perbelanjaan, perdagangan, dan perkantoran. Nah, adapun pemilihan set saya itu yaitu berada di Kota Makassar. Nah, adapun di Kota Makassar saya meninjau salah satu kecamatan, yaitu Kecamatan Panakukang. Nah, seperti inilah peta dari Kecamatan Panakukang tersebut. Kemudian selanjutnya itu konsep site. Nah, di mana setelah saya meninjau kecamatan, maka saya akan meninjau lokasi saya atau set saya, yang dimana nantinya saya akan membangun atau perencanaan bangunan saya, dimana set ini terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Adapun luas site saya itu ada sekitar 1820 meter persegi atau sekitar 0,18 hektar. Nah, inilah tampilan site saya yang saya pilih. Berikutnya itu konsep analisis site. Adapun dasar pertimbangan saya di analisis site ini, yang pertama itu memaksimalkan pencahayaan dan arah angin terhadap bangunan. Kemudian menata perletakan tata ruang yang sesuai dengan fungsinya. Kemudian menganalisa area yang berpotensi memiliki kebisingan. Kemudian menganalisa daerah site yang dapat menghasilkan view yang bagus terhadap bangunan. Kemudian merancang tampilan yang baik dan sesuai dengan konsep saya, itu Green Arsitektur. Kemudian memberikan kenyamanan dan keamanan pada bangunan terhadap pengguna bangunan, serta untuk memaksimalkan aktivitas di dalam bangunan tersebut. Nah, adapun yang saya analisis pada set saya yang pertama itu orientasi matahari, di mana kita tahu bahwa orientasi matahari itu dari timur ke barat. Nah, saya analisis perkirakan itu matahari pagi itu sekitar pukul 6 sampai dengan pukul 10 pagi. Kemudian matahari siang itu sekitar pukul 10 sampai jam 2 siang. Kemudian matahari sore itu sekitar pukul 2 siang sampai jam 5 sore. Nah, untuk mengatasi paparan sinar matahari langsung ini terhadap bangunan saya, yaitu dengan memperkecil muka bangunan terhadap area yang terpapar sinar matahari langsung. Juga penggunaan sun shading serta penanaman pohon atau penggunaan vegetasi pada area yang terpapar sinar matahari langsung. Kemudian di sini juga saya menganalisis kebisingan, di mana pada bagian selatan site saya yang saya beri warna merah itu merupakan daerah yang paling bising. Kemudian pada warna kuning itu merupakan daerah yang kebisingannya itu sedang. Kemudian pada warna hijau itu kebisingannya tenang atau rendah. Kemudian saya juga menganalisis view,
dimana pada bagian utara set saya itu terdapat perumahan tentara, kemudian pada bagian timur saya itu terdapat kantor BPJS Kesehatan, kemudian bagian barat itu terdapat dealer mobil, kemudian pada bagian selatan itu terdapat jalan utama, tepatnya itu Jalan Urip Sumoharjo, dan ada juga kampus Universitas Buswah. Nah, seperti inilah output dari konsep analisis site saya. Di sini juga saya menganalisis konsep sistem utilitas. Adapun dasar pertimbangan saya yaitu pertama, jaringan utilitas memenuhi kebutuhan pengguna, kemudian utilitas hemat energi dan ramah lingkungan, kemudian efisiensi fungsi bangunan, dan yang terakhir yaitu kenyamanan dan keamanan pengguna bangunan. Di mana pada sistem utilitas saya ini ada beberapa yang saya analisis. Yang pertama itu pada pencahayaan, di mana pada pencahayaan ini saya gunakan dua sumber pencahayaan. Yang pertama itu pencahayaan buatan, di mana saya menggunakan lampu yang bersumber dari listrik, kemudian pencahayaan buatan yang dimana bersumber dari cahaya matahari. Dengan caranya itu saya menggunakan banyak bukaan, contohnya menggunakan jendela pada bangunan saya serta ventilasi. Kemudian di sini juga saya menganalisis keamanan, di mana pada keamanan ini saya menggunakan CCTV, kemudian pada saya juga menganalisis air, di mana ada air kotor dan air bersih. Kemudian air bersih ini saya gunakan dari air PDAM dan juga pada sumur bor. Kemudian pada penghawaan, di mana di sini saya menggunakan penghawaan alami yang bersumber dari daerah sekitar bangunan saya, dan saya juga tidak menggunakan AC karena dimana kita tahu sendiri bahwa pada konsep green itu bagaimana cara kita untuk menghemat energi, sehingga saya tidak menggunakan AC. Kemudian pada sistem elektrikal, di mana saya di sini menggunakan energi listrik. Mungkin sekian dari konsep saya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai gambar kerja saya. Nah, inilah gambar kerja saya, di mana sini terdapat dua denah. Pertama itu denah lantai 1 dan denah lantai 2, di mana pada denah lantai 1 ini terdapat dapur, kemudian ada 2 kamar tidur 1, kemudian ruang makan dan carport. Dan pada lantai 2 itu terdapat kamar tidur 2, kemudian kamar tidur 3, ada juga ruang kerja. Selanjutnya itu tampak. Nah, inilah tampak bangunan saya. Inilah tampak depan dan inilah tampak belakang, seperti yang kita lihat pada gambar. Selanjutnya yaitu tampak berikutnya itu ada tampak samping kanan dan ada pula tampak samping kiri, seperti yang kita lihat pada gambar. Kemudian berikutnya itu potongan. Adapun di sini potongan adapun ketinggian bangunan saya itu dari lantai dasar ke lantai 2 itu itu ketinggiannya itu 3,7 meter, dan ketinggian keseluruhan bangunan saya itu ada 10,7 meter, seperti yang kita lihat pada gambar. Inilah potongan A dan inilah potongan B. Cuman di sini juga rangka atap saya itu menggunakan baja besi hollow, dimana kita tahu sendiri bahwa konsep green itu
bagaimana bisa bahannya, material yang kita gunakan itu bisa didaur ulang jika bangunan tersebut sudah tidak digunakan lagi atau mau dirobohkan, sehingga material-material yang sisa bongkaran itu tidak langsung dibuang, namun bisa kita olah kembali menjadi barang yang baru. Nah, itulah tujuan saya menggunakan besi hollow. Mungkin sekian dari presentasi saya, itu tugas final Green Arsitektur. Jika ada kurang, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.